Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD, guru SMN 1 Siang Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Materi ini dipelajari di kelas 12 semester 1. Para siswa sekalian, sebelum mempelajari video pelajaran ini, pastikan Anda sudah memahami tentang pengertian reaksi redoks dan sudah memahami juga tentang bilangan oksidasi. Mari kita ikuti pembahasannya. Langkah-langkah penyetaraan redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau PBO. 1. Tentukan unsur yang mengalami perubahan biloks terlebih dahulu, kemudian setarakan unsur yang mengalami perubahan bilok tersebut. Langkah kedua, hitung kenaikan dan penurunan bilok yang terjadi pada unsur yang mengalami perubahan bilok tersebut, kemudian samakan jumlah perubahan biloknya. Yang ketiga, setarakan unsur yang memiliki perubahan bilangan oksidasi dengan meletakkan koefisien yang sesuai. Yang keempat, ini dibagi dua untuk yang reaksinya berbentuk molekul, setarakan unsur lain yang belum setara. Kemudian untuk reaksi yang berbentuk ion, hitung muatan kiri dan kanan, kemudian samakan muatan dengan menambahkan ion H positif dan ion OH negatif. H positif untuk suasana asam, OH negatif untuk suasana basa. Kemudian tahap kelima ini khusus untuk yang reaksinya ion, setarakan jumlah H dengan menambahkan H2O di tempat yang kekurangan. Jadi ini langkah-langkahnya PBO, nanti dibagi dua, bedanya hanya di nomor 4 dan 5. Kalau untuk yang reaksinya molekul cukup sampai 4 langkah, tapi kalau yang reaksinya ion sampai ke langkah kelima. Ya, para sekalian, kita langsung ke contoh soal. Setarakan persamaan redoks berikut dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Ya, reaksinya KMNO4 ditambah Na2SO3 ditambah H2SO4 menjadi K2SO4 ditambah MnSO4 ditambah Na2SO4 ditambah H2O. Jadi ini reaksinya reaksi molekul. Mari kita lihat langkah 1. Langkah 1, tentukan unsur yang mengalami perubahan bilok terlebih dahulu. Kemudian setarakan unsur yang mengalami perubahan tersebut. Jadi di sini tahap 1 ini boleh tidak dihitung. Kita hanya menentukan mana yang berubah, ya, mana yang mengalami perubahan bilok. Nah, ini unsur yang mengalami perubahan bilok ini ada Mn dan S. Jadi walaupun tidak dihitung, kita bisa menebak yang berubah itu Mn dan S. Ya, kenapa? Ya, ini alasannya. Ya, K dan Na itu sudah ada di ketentuan tentang bilok ya. Ya, itu golongan 1A, biloknya positif 1 ya. Ingat KNA dalam senyawa. Kemudian H itu dalam senyawa adalah positif 1. Kemudian oksigen dalam senyawa adalah negatif 2. Ya, jadi ini bisa dipastikan K, Na, H, dan O ini tidak berubah biloknya. Nah, yang berubah adalah Mn dengan S. Nah, kita lihat Mn kesetarakan ya. Di sana perintahnya kemudian setarakan yang berpeluang. Jadi yang disetarakan yang Mn dengan S. Kita lihat Mn sebelah kiri ya, yang di tanda panah, itu M jumlah 1. Yang sebelah kanan juga 1. Jadi Mn sudah setara. Kemudian kita lihat S, sebelah kiri ada 2 buah S ya, dalam Na2SO3 dengan H2SO4. Nah, masing-masing 1 tambah 1, 2 sebelah kiri ya. Sebelah kanan juga masing-masing itu ada 1 ya, jadi dalam MS4, kemudian dalam Na2SO4, 1. Jadi sebelah kiri S itu 2, sebelah kanan 2. Jadi Mn dan S sudah setara. Dan tahap 1 sudah selesai. Sekarang langkah kedua. Ya, langkah kedua, perintahnya berbunyi, hitung kenaikan dan penurunan bilok yang terjadi pada unsur yang mengalami perubahan bilok tersebut. Kemudian samakan jumlah perubahan biloknya. Kita lihat ini dari tahap 1 tadi ya. Tahap 1, kita hitung masing-masing
biloknya, tapi yang berubah saja. Jadi hanya Mn dan S yang dihitung ini biloknya. Tapi tentu yang lain akan terbawa. Jadi kita lihat, ini Km-4 ini adalah molekul netral ya. Biloknya adalah 0. Ingat ya di konsep tentang bilok. Molekul netral biloknya 0. Kemudian K, ya K itu golongan 1A, ya dalam senyawa biloknya positif 1. Kemudian O itu oksigen ya, satu butirnya biloknya min 2. Di sana ada 4 ya, berarti min 8. Ya, sekarang Mn berapa? Ya, berarti plus 1 ditambah berapa ya? Ditambah min 8 sama dengan 0. Berapa ya? Ya, jawabannya adalah positif 7. Jadi Mn sebelah kiri dalam KM-4 biloknya positif 7. Sekarang yang sebelah kanan kita lihat Mn. Ya, ada dalam senyawa MnSO4 ya. Ini sama juga, ini molekul netral ya, biloknya 0 total ya. Kemudian ya, ini O-nya 4 butir adalah min 8. Nah, tapi di sini S dan Mn tidak tahu. Jadi ini nggak bisa diselesaikan ya. Jadi kita harus cari dulu S-nya berapa biloknya ya. Kita cari S-nya biloknya dari molekul Na2SO4. Ya, ini sama juga totalnya 0 ya. Kemudian oksigennya untuk 4 butir min 8 ya, 1 butirnya min 2. Kemudian Na ini golongan 1A ya, berarti positif 1. Di sana ada 2 buah berarti positif 2 ya. Maka berapa S-nya ya? Berapa S-nya berarti plus 2 ditambah titik-titik ditambah min 8 sama dengan 0 ya. Berarti S-nya adalah plus 6. Jadi bilok S dalam Na2SO4 itu plus 6. Nah, dalam SO4 juga sama itu kan SO4. Berarti SO4 S-nya itu plus 6 ya. Sekarang kita cari N-nya, Mn-nya, bilok Mn berarti ya titik-titik ditambah plus 6 ya, ditambah 8 sama dengan 0. Berapa ya? Iya, plus 2. Jadi bilok Mn ya sebelah kanan plus 2. Kemudian kita hitung blok S-nya ya, yang sebelah kiri dalam senyawa Na2SO3. Ya, ini sama juga totalnya 0 ya. Kemudian Na-nya tadi golongan 1A plus 1, 1 butirnya, 2 butir plus 2. Kemudian O-nya untuk 3 butir min 6. Nah, maka S-nya berapa ya? Berarti plus 2 ditambah titik-titik ditambah min 6 sama dengan 0. Berarti S-nya adalah positif 4. Jadi bilok S dalam senyawa Na2SO3 itu plus 4. Nah, kemudian kita lihat berapa perubahannya ya. Dari 7 ke 5 ya, dari 7 ke 2, maaf. PbO-nya adalah 5, perubahan bilangan oksidasinya 5. Kemudian kita lihat perubahan bilok di S. Kita lihat ya, berarti 4 ke 6. Berarti PbO-nya adalah 2. PbO perubahan bilangan oksidasi ya. Maka di sana perintahnya dalam kedua, kemudian samakan perubahannya ya. Jadi 2 dan 5 disamakan ya, kita jadikan 10 ya. Yang 5 dikalikan 2, kemudian yang 2 dikalikan 5. Ya, inilah tahap 2 seperti ini. Selesai ya. Ya, sekarang mari kita lihat ke tahap berikutnya, tahap 3. Ya, langkah ketiga, ya, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilok ya dengan meletakkan koefisien yang sesuai. Jadi masih ini fokusnya tadi ke Mn dan S ya. Tadi di langkah 3, di langkah 2 maaf, tadi sudah dapat ini ya, sudah dapat ini. Nah, angka pengali itu ya, yang PbO itu dikalikan 2 dan 5 ya, itu menjadi koefisien untuk senyawa tersebut. Jadi 2 itu, nah di sana 2 KMnO4 dengan 2 MnSO4. Kemudian 5-nya jadi koefisien di 5 Na2SO3 dan 5 Na2SO4. Nah, ini tahap ketiga. Jadi setarakannya yang mengalami perubahan dulu ya, yang Mn dengan S. Angka pengalinya jadi koefisien yang bersangkutan. Ya, kemudian tahap keempat, ya, langkah keempat, bunyinya setarakan unsur lain yang belum setara. Nah, ini yang bisa, tapi kita cek semuanya ya. Kita cek semuanya, kita lihat, ini dari tahap ketiga, demikian reaksinya. Kita hitung K-nya, lihat.
K kiri, ya, K kiri itu ada 2 ya, 2 K kan, 2 berarti K-nya 2. K kanan itu K kanan dari K2SO4 juga ada 2, berarti K-nya sudah setara. Kemudian kita lihat unsur yang kedua, Mn ya. Kita lihat unsur Mn. Ya, Mn kiri ada di KMnO4 ya. Ini juga Mn-nya kiri adalah 2. Kan 2 KMnO4. Berarti M-nya 2. Sebelah kanan itu Mn ada di 2 MnSO4. Berarti Mn-nya juga 2 ya. Berarti sudah setara. Kemudian kita hitung adalah Na. Lihat Na ya. Ada tanda panah. Di sana Na ada di senyawa 5Na2 yang sebelah kiri ya. Berarti Na-nya sebelah kiri ada 10. Sebelah kanan ada di Na2SO4 juga sama, Na-nya adalah 10. Ya, berarti Na sudah setara. Sekarang kita hitung, ingat dalam menghitung ini, ya ingat, itu H dan O itu terakhir, supaya memudahkan ya. Jadi jangan didulukan H dan O-nya paling akhir, H sebelum O. Nah, jadi unsur yang lain dulu ya, logam dulu, misalnya tadi K, Mn, kemudian Na, kemudian selanjutnya adalah S. Ingat, jangan dulu H dan O. Jadi H terakhir, O paling akhir sekali. Oke, sekarang S-nya sebelah kiri. Ya, lihat sebelah kiri ada 2 buah S ya. Ada dalam SONA2SO3. Nah, di sana ada 5 S-nya. Kemudian H2SO4 di sana 1 ya. Berarti sebelah kiri dijumlahkan ada 6. Nah, sebelah kanan lihat di K2SO4 itu S-nya 1. Kemudian di MnSO4 ini ada angka 2, belumnya koefisien, berarti ada 2 ya. Berarti 1 tambah 2 udah ada 3. Kemudian 5Na2SO4, berarti S-nya juga ada 5. Nah, total jumlahkan ada 8. Jadi ini belum setara. Nah, untuk setara maka dijadikan 8 ya. Berarti letakkanlah atau tuliskan angka 3 ya di 3H2SO4 ya. Sehingga kalau udah ada angka 3, S sebelah kiri menjadi 8 ya, sebelah kiri. Nah, berarti ini sudah setara. Nah, kemudian baru sekarang H. Ya, kita lihat H kiri ada di 3H2SO4, berarti H-nya 6 ya. H kanan ada di H2O, berarti 2 kan? Nah, supaya setara, jadikan 6 ya. Berarti di H2O ya letakkan koefisiennya yaitu 3 ya. Tuh 3. Berarti sekarang H sebelah kanan juga sudah sama dengan 6. Berarti sudah setara. Nah, sekarang baru O. Ini O ada semua ya, O ya. Kita lihat O. Ya, sebelah kiri itu ada di KMN4, itu ada berapa tuh? KMN4 ada 2, 2 kali 4, 8 ya. Kemudian Na2SO3, koefisiennya 5, berarti ada 15 tuh, 5 kali 3. Kemudian di H2SO4, koefisiennya 3 kan, berarti ada 12. Ini totalnya 35 sebelah kiri. Sebelah kanan, di K2SO4 ada 4, kemudian di MnSO4, yaitu ada 8 nih, kalikan koefisien kan. Kemudian di 5Na2SO4 ini ada 20 berarti. Kemudian di 3H2O berarti 3 ya. Di totalnya ada juga 35. Jadi O-nya sudah setara. Jadi inilah menyetarakan ya persamaan reaksi redoks dengan metode PBO ya. Ini untuk reaksinya yang molekul. Jadi cukup dengan 4 langkah. Nah, baik, selanjutnya kita bagaimana menyetarakan untuk yang berbentuk reaksinya ion. Ion, nah, soalnya setarakan persamaan reaksi redoks berikut dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Ini reaksinya ion. Jadi MnO4- ya, ditambah C2O4 2- ya, menghasilkan Mn2 ditambah ya Mn2 positif ditambah CO2. Ya, langkah 1 sama ya dengan yang tadi. Langkah 1 mah tentukan yang mana perubahan ya bilog terlebih dahulu. Ingat sekali lagi ini boleh enggak dihitung, kita harus hafal. Lihat nih unsurnya ya. Jenisnya kan ada Mn, ada T, ada O, cuma 3 jenis ya. Yang berubah itu 2. Nah, jawabannya yang berubah adalah Mn dengan
C karena OMA sudah ada ketentuan. OMA adalah biloknya -2 sebelah kiri dan kanan ya. Jadi yang berubah adalah unsur Mn dan C. Kemudian ya ini kita setarakan ya Mn dan C dulu ya. Lihat Mn sebelah kiri 1 ya, sebelah kanan juga 1, berarti setara. Kemudian C ya, C sebelah kiri ada berapa? Ada 2 ya, sebelah kanan 1. Nah, ini belum ya, setarakan. Ingat di sini setarakannya yang berubah aja ya, jadi Mn dengan C. Maka letakkan angka 2 di depan CO2 ya, ini CO2. Nah, sekarang menjadi setara di 2 juga C-nya kiri kanan ya. Nah, ini langkah ke-1 ya. Itu langkah 1 jadi tentukan yang mengalami perubahan bilok dan setarakan yang perubahan bilok itu saja. Sekarang kita lihat langkah kedua. Ya, langkah kedua ya berbunyi hitung kenaikan dan penurunan bilok yang terjadi pada unsur yang mengalami perubahan bilok tersebut, kemudian samakan perubahannya. Ini kita hitung biloknya ya. Kita hitung ini reaksinya, kita hitung Mn berapa di sini. Ya, ini adalah ion ya. Kalau ion tuh beloknya sama dengan muatannya, berarti totalnya -1 ya, belok totalnya untuk Mn4 min. O-nya, ya O-nya ini adalah -8 ya untuk 4 butir, karena 1 butirnya -2. Berarti Mn berapa? Ya, jadi titik-titik ditambah -8 sama dengan -1. Ya, jawabannya adalah ya positif 7. Jadi Mn sebelah kiri positif 7. Kemudian Mn sebelah kanan, lihat dalam Mn2+, ya ini juga ion ya, berarti beloknya adalah, ya muatannya berarti positif 2, ya sebelah kanan plus 2. Kemudian kita lihat ya, 2 dengan 5, berarti PbO-nya 5, 2 dengan 7 maaf ya. Jadi PbO itu yang besar dikurang yang kecil ya, 7 dikurang 2 itu 5. Sekarang kita hitung C biloknya. Ya, C24 2 min. Ini ion juga ya. Itu berarti biloknya adalah -2, bilok totalnya ya, -2. Kemudian C di sini untuk 4 butir -8. Kemudian berarti C untuk 2 butir biloknya adalah ya, adalah -6 ya. Jadi di sini masukkan yang 2 butir di sini C-nya ya, yang +6. Maaf ya, +6. Kemudian kita hitung T sebelah kanan ya, bilok T sebelah kanan dalam senyawa CO2 ya. CO2 itu 0 ya itunya biloknya karena ini molekul netral. 0 kemudian oksigennya 2 butir -4. Maka C ya 1 butirnya positif 4 C-nya ya. Nah, maka di sini untuk 2 butirnya C positif 8 ya. Jadi karena di sebelah kiri C-nya C2 ya, C24 2 butir, sebelah kanan pun untuk 2 butir bilok C-nya. Jadi 2 dan 8, maka PbO-nya adalah 2 ya. Jadi yang Mn PbO-nya 5, yang C PbO-nya 2. Nah, samakan, berarti dikali silang ya, jadikan 10. Berarti yang 5 dikali 2, kemudian yang 2 dikali 5, yaitu tahap langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilok ya dengan meletakkan koefisien yang sesuai. Jadi tadi angka pengali itu menjadi koefisien yang bersangkutan. Jadi, nah ini 2 itu masuk ya, 2 Mn4, angka 2-nya. Kemudian ini 5 C-nya, karena pengalinya 5 yang di atas di langkah 2 ya, 5 C24 2 min, kemudian menjadi 2 Mn2 positif ya, kalikan 2, kemudian itu yang CO2-nya asalnya 2 dikalikan 5, jadi 10 ya, 10 CO2. Jadi langkah 3-nya ini langsung ya. Jadi gampang langkah 3 hanya pengali di langkah 2 itu menjadi koefisien yang bersangkutan sesuai dengan tanda panah. Sekarang langkah keempat ya. Langkah keempat ini beda ini karena dia mah ion ya, beda dengan tadi. Hitung muatan ya, muatan kiri ya, muatan ion kiri dan kanan, kemudian samakan muatan dengan menambahkan H+ kalau suasana asam dan OH- kalau suasana basa. Nah, reaksi ini tadi adalah suasana asam reaksi tadi.
Jadi kita hitung, muatannya ya, kita hitung 2MnO4 min. Nah, ini muatannya adalah ya min 2 ya, karena MnO4 min kan min 1, ada 2 buah berarti 2. Kemudian C2O4 kan satu butirnya 2 min ya, berarti ada 5, berarti 10 ya. Maka sebelah kiri muatannya adalah min 2 ditambah min 10, berarti min 12. Sekarang sebelah kanan 2Mn2 plus, berarti muatannya adalah positif 4. Kemudian 10 CO2 itu muatannya 0 ya, karena sebelah di atas kanannya nggak ada plus min ya, berarti CO2 muatannya 0. Ya 10 juga tetap 0. Berarti sebelah kanan total muatan adalah 4. Nah, sekarang selisihnya berapa? Nah, selisihnya adalah yang besar dikurang yang kecil ya, berarti 4 dikurang min 12. 4 dikurang min, berarti 4 plus 12, berarti 16 ya. 16 itu diberikan pada ruas kiri, supaya sama muatannya ya. Jadi di sini 16 H positif, ya. Karena suasana asam dalam soalnya. Kemudian langkah 5, ini khusus ya. Langkah 5 karena ini tadi reaksinya berbentuk ion, jadi ada langkah kelima. Nah, langkah kelima berbunyi, setarakan jumlah H dengan menambahkan H2O di tempat yang kekurangan ya, yang kurang sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Dari langkah 4, ini langkah 4 demikian ya. Kita lihat di sebelah kiri ada H 16 ya, 16 H-nya ada 16 dalam H plus. Kemudian sebelah kanan enggak ada. Nah, yang kurang itu adalah sebelah kanan, tapi tambahkannya H2O. Ah, maka karena satu butirnya H2O ada 2H, supaya 16 berarti H2O-nya adalah 8. Ya, jawabannya adalah 8. Oke, itu. Nah, berarti sekarang sudah setara. Ya, sekarang udah setara, mari kita buktikan ya. Kita buktikan. Mn lihat kiri ya, ada 2 ya, kanan juga ada 2. Tuh, berarti setara. Kemudian C kiri ada berapa? Ya, C kiri ada 10, C kanan juga 10. Lihat tanda panah ya, ada tanda panah. C kiri 10 kan, 5 kali 2, sebelah C kanan juga 10. Kemudian H ya, H. Jadi ingat sekali lagi dalam menghitung O paling akhir, H sebelum O. Jadi kita hitung H dulu. H sebelah kiri 16 ya, sebelah kanan pun dalam H2O 8 H2O 16 ya. Berarti setara. Nah, baru sekarang kita hitung O ya. O-nya ada di 2MnO4 min, berarti O-nya ada 8 kan? Kemudian di 5 C2O4 ya, 2 min berarti O-nya ada 20 ya. 20 tambah 8, berarti sebelah kiri 28 ya. Sebelah kanan 10 CO2, berarti O-nya ada 20. Ditambah 8 H2O, O-nya ada 8. Berarti 20 tambah 8, 28. Berarti O-nya juga sudah setara ya. Sama-sama 28 ya. Itulah cara menyetarakan ini untuk reaksinya ion ya. Kalau yang pertama tadi reaksinya berbentuk molekul ada 4 langkah, tapi kalau yang ion itu ada 5 langkah untuk menyetarakannya. Ya, itulah para sekalian ya bahasan yang cukup singkat tentang bagaimana menyetarakan reaksi redoks dengan PBO ya, perubahan bilangan oksidasi ya. Semoga video pembelajaran ini dapat memberi manfaat bagi kita semua ya, khususnya untuk saya sendiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.